Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mata Fahmi dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran digital pada usaha craftwave.id, jasa pembuatan website dan kelola sosial media Instagram. Sebelumnya, tim kami terdiri dari saya, Fauzia Adi Saputra, Marsha Halia Alfrida, dan Mia Putri Yeza. Craftwave.id merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pengelolaan digital, terkhusus pada pembuatan website dan pengelolaan konten manajemen Instagram. Dengan fokus utama pada pengembangan solusi digital yang inovatif dan kreatif, Craftwave.id bertujuan untuk membantu para pelaku bisnis, organisasi, dan individu dalam mengelola bisnisnya secara profesional dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari strategi pemasaran digital Craftwave.id ini, yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness kepada jangkauan audiens yang lebih luas. Yang kedua, meningkatkan traffic website dan juga akun sosial media melalui optimasi SEO dan kampanye digital. Yang ketiga, meningkatkan tingkat konversi dari pengunjung menjadi pelanggan Craftwave.id. Yang keempat, mendatangkan klien baru yang tertarik pada layanan pembuatan website ataupun konten manajemen Instagram. Dan yang kelima yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Craftwave.id sebagai jasa pengelola digital yang profesional dan terpercaya. Selanjutnya, analisis segmentasi pada usaha Craftwave.id ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu demografis dan juga psikologis, di mana yang pertama, aspek demografis ini ditujukan pada masyarakat dengan jenis kelamin pria dan wanita dengan usia 17 tahun ke atas, di mana hal ini termasuk kepada para pelaku bisnis, UMKM, freelancer atau konsultan yang perlu untuk pengelolaan digital mereka secara profesional. Dan yang kedua, untuk aspek psikologisnya ditargetkan kepada para individu yang memiliki semangat kewirausahaan dan juga bekerja keras untuk mengembangkan bisnis mereka dengan fokus efisiensi pada setiap langkahnya menggunakan usaha kami. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam usaha Craftwave.id ini yang pertama yaitu SEO, di mana SEO ini merupakan Search Engine Optimization, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website kami pada halaman pertama pencarian Google. Dilakukan dengan cara mengoptimalkan konten yang ada di website dan juga mengoptimalkan struktur website yang kami gunakan. Dan juga menggunakan beberapa keyword untuk membantu indexing seperti digital marketing, pengelolaan konten, manajemen konten, pembuatan website, jasa website, dan juga desain website. Yang kedua yaitu SEM, di mana SEM ini merupakan Search Engine Marketing. Kami gunakan ini pada usaha Craftwave.id bertujuan untuk menempatkan iklan berbayar pada halaman pencarian atas Google Ads, di mana biaya ini akan dihitung berdasarkan cost per klik. Rate per kliknya kami hargakan 1.000 sampai 5.000 dan anggaran bulanannya berkisar antara 2 juta sampai 15 juta rupiah, bergantung kepada pengunjung yang mengklik website kami. Sosial media marketing. Craftwave.id memanfaatkan platform media sosial terutama Instagram sebagai strategi pemasaran digital utama. Proses promosi dilakukan melalui pembuatan konten kreatif dan menarik dalam berbagai format seperti feeds, carousel, instastory, dan reels yang selalu disesuaikan dengan tren terkini. Konten-konten ini dirancang untuk memperkenalkan produk dan layanan Craftwave.id dengan cara yang menarik dan relevan bagi audiens. Konten akan dipublikasikan secara konsisten agar dapat menjangkau audiens lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Berikut adalah rancangan konten planning Instagram untuk 3 bulan ke depan. Selanjutnya ada website marketing. Craftwave.id memanfaatkan website marketing untuk memperkuat kehadiran digital mereka dan meningkatkan interaksi dengan target audiens. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga menjadi alat pemasaran untuk menghubungkan Craftwave.id dengan calon pelanggan. Selanjutnya ada partnership dan collaboration. Craftwave.id juga menjalin kolaborasi dengan marketing konsultan dan platform edukasi digital seperti Belajar Lagi Hakim. Melalui kerjasama ini, Craftwave.id dapat memperluas jangkauan bisnis, membangun kepercayaan audiens, dan menciptakan sinergi strategis yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada referral influencer marketing. Craftwave.id menggandeng influencer seperti Afif Saifullah untuk memberikan rekomendasi layanan secara langsung kepada pengikut mereka.
Influencer ini akan memberikan ulasan dan membagikan pengalaman menggunakan layanan Cravel.id yang dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Sebagai imbalannya, mereka akan menerima komisi berdasarkan jumlah referral yang telah dibawa. Paid Social Media Ads. Cravel.id menggunakan iklan berbayar di Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik berdasarkan demografi, minat, perilaku, serta lokasi mereka. Strategi ini memungkinkan iklan untuk ditampilkan kepada pengguna yang paling relevan dengan layanan yang ditawarkan. Dengan biaya yang diukur dalam format CPM atau cost per thousand impression yang berkisar antara 20.000 hingga 50.000 per 1.000 tayangan. Selanjutnya ada program loyalty dan retention. Cravel.id menerapkan program loyalitas dengan memberikan diskon khusus sebesar 10% bagi pelanggan yang telah menggunakan layanan mereka selama lebih dari 3 bulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, menjaga hubungan jangka panjang, serta mendorong pengguna berkelanjutan atas jasa Cravel.id. Baiklah, untuk selanjutnya adalah timeline dari strategi pemasaran Cravel selama 3 bulan, di mana di sini ada bulan September, Oktober, dan November. Untuk bulan September, di minggu pertamanya adalah optimasi SEO, kata kunci pada halaman website, dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk minggu keduanya ada kampanye Google Ads dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk minggu ketiganya, paid social media ads dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk minggu terakhirnya ada kolaborasi influencer untuk promosi layanan dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk bulan kedua adalah bulan Oktober, di mana di minggu pertamanya adalah launch program loyalitas penawaran diskon dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk minggu keduanya ada promosi program referral dengan influencer dan upload konten edukatif di Instagram. Untuk minggu selanjutnya ada paid social media ads dan upload konten edukatif di Instagram. Dan minggu terakhirnya ada kolaborasi influencer untuk promosi layanan Cravel.id dan upload konten edukatif di Instagram. Nah, untuk bulan terakhir yaitu adalah bulan November, di mana di minggu pertamanya ada update konten dengan kata kunci baru di SEO dan upload konten edukatif di Instagram. Lalu di minggu keduanya ada launch program loyalitas penawaran diskon dan upload konten edukatif di Instagram. Dan untuk minggu selanjutnya ada paid social media ads dan upload konten edukatif di Instagram. Dan untuk minggu terakhirnya adalah kampanye Google Ads dan upload konten edukatif di Instagram. Baiklah, selanjutnya adalah pengukuran keuangan dan evaluasi. Di mana di sini pengukuran pertama kami menggunakan conversion rate atau tingkat konversi. Conversion rate adalah sebuah presentasi dari total pengunjung atau audiens yang mengambil tindakan yang diinginkan, seperti melakukan pembelian, mengisi formulir, mendaftar layanan, atau tindakan lain yang dianggap sebagai konversi. Conversion rate dirumuskan sebagai pengunjung yang melakukan tindakan dibagi total pengunjung dikali 100%. Di sini kami menargetkan asumsi untuk strategi promosi ini mencapai conversion rate minimal 5%. Dan dari hasil yang kami dapatkan, jika selama strategi promosi ini total pengunjungnya 100.000 orang dan 50.000 orang yang mendaftar, maka conversion rate-nya akan dihitung 5.000 dibagi 100.000 orang dikali 100% sama dengan 5%. Dari hasil ini, proyeksi yang didapatkan conversion rate-nya adalah sebesar 5%, yaitu sesuai dengan target yang diinginkan oleh Cravel, dan ini mencerminkan keberhasilan Cravel dalam menarik pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif. Baiklah, untuk pengukuran keuangan yang kedua, di sini kami menggunakan sales growth atau pertumbuhan penjualan. Di mana ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak penjualan suatu bisnis meningkat selama periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi kesehatan dan keberhasilan suatu bisnis, serta efektivitas strategi pemasaran dan penjualan yang ditetapkan. Dengan rumusnya, penjualan saat ini dikurang penjualan sebelumnya dibagi penjualan sebelumnya dikali 100%. Target asumsi pada Cravel, kita mengasumsikan untuk kampanye ini menggunakan target adalah mencapai pertumbuhan 20% dalam 3 bulan pertama promosi. Terus juga angka ini diharapkan sebagai signifikan dalam bisnis baru kita. Namun dari hasil yang didapatkan setelah strategi pemasaran, jika selama periode kampanye penjualan bulan ini mencapai 20 juta dan penjualan sebelumnya adalah 15 juta, maka
pertumbuhan penjualannya akan dihitung sebagai 20 juta dikurang 15 juta dibagi 15 juta dikali 100% mendapatkan hasil 33,33%. Dari hasil ini, pertumbuhan penjualannya melampaui target yang diinginkan Craftwave yaitu 20%. Ini berarti efektivitas kampanye pemasarannya meningkat, pendapatannya meningkat, serta respon positif dari pasar terhadap layanan yang ditawarkan juga cukup bagus. Baiklah, yang ketiga adalah engagement rate atau tingkat keterlibatan. Engagement rate itu apa sih? Ya, jadi engagement rate itu adalah metrik yang mengukur seberapa aktif audiens terlibat dengan konten yang diunggah, terutama di media sosial atau platform digital lainnya. Interaksi yang dihitung dalam engagement rate dapat berupa like, komentar, share, klik, atau tindakan lainnya, di mana tindakan yang menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat konten tetapi juga berinteraksi dengannya. Di mana di sini dirumuskan total interaksi dibagi total pengikut atau tayangan dikali 100%. Nah, di sini target dari Craftwave itu menetapkan target engagement rate minimal 8% dalam 3 bulan pertama. Kenapa kita menentukan angka ini? Angka ini dianggap sehat untuk industri di mana engagement rata-rata biasanya berkisaran antara 3% hingga 8%. Nah, dari proyek hasil yang didapatkan setelah menggunakan strategi pemasaran, di mana di sini Craftwave mengasumsikan memposting konten yang mendapatkan 1.200 interaksi dan memiliki 10.000 pengikut. Nah, dari sekian hasil kita menghitung engagement rate-nya terdapat hasil yaitu 12%. Nah, hasil ini melebihi dari target minimal yang diinginkan yaitu 8%. Nah, ini menyatakan bahwa konten yang diunggah berhasil menarik perhatian dan keterlibatan audiens dengan sangat baik, di mana keterlibatan ini mencerminkan interaksi yang tinggi dengan audiens dan memperkuat kehadiran brand Craftwave di media sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah CTR. CTR adalah metrik yang digunakan untuk mengukur presentasi orang yang mengklik suatu tautan atau iklan dibandingkan dengan jumlah orang yang melihatnya. CTR membantu mengevaluasi seberapa efektif sebuah iklan atau konten digital dalam mendorong audiens untuk mengambil tindakan seperti mengunjungi situs web atau melakukan pembelian. Nah, rumusnya adalah jumlah klik dibagi jumlah tayangan dikali 100%. Di mana di sini Craftwave mengasumsikan ingin menetapkan target CTR-nya yaitu 5% yang berada dalam kisaran rata-rata CTR itu iklan digital. Kenapa kita sebut 5%? Karena di dalam industri 5% merupakan angka terbaik untuk sebuah usaha baru. Nah, dari hasil yang didapatkan dari strategi pemasaran kita merencanakan tayangan sebanyak 100.000 kali. Dari jumlah tersebut terdapat 40.000 penayangan dilihat oleh pengguna dan diperkirakan 2.000 pengguna mengklik iklan tersebut. Nah, dari hasil yang didapatkan dari rumus menggunakan CTR, dengan hasil CTR-nya sebesar 5%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa iklan Craftwave cukup efektif dalam menarik perhatian dan mendorong pengguna untuk mengambil tindakan. Nah, CTR yang mencapai target tersebut menandakan bahwa iklan telah dirancang dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya adalah cost per klik. Pengukuran cost per klik adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali pengguna mengklik iklan. Nah, CPC itu dihitung dengan membagi total biaya iklan dengan jumlah iklan yang didapatkan dengan rumus total biaya iklan dibagi jumlah iklan. Nah, di sini Craftwave menargetkan biaya per kliknya rata-rata sebesar 5.000. Kenapa 5.000? Ini dianggap wajar berdasarkan standar industri digital marketing di Indonesia dengan kisaran rata-rata antara 1.000 hingga 5.000 per klik. Nah, dalam hasil yang didapatkan proyek hasil setelah menggunakan strategi pemasaran dalam perencanaan kampanye iklan Craftwave, asumsi total anggaran yang dikeluarkan adalah 10 juta. Dari anggaran tersebut, kampanye diharapkan dapat menghasilkan 2.000 klik dari iklan yang ditayangkan. Dengan asumsi ini, hitungan CPC-nya adalah 10 juta dibagi 2.000 menghasilkan 5.000. Nah, dari hasil analisis 5.000 ini, setiap klik yang diperoleh dari kampanye iklan menghabiskan biaya yang sesuai dengan target yang diharapkan. Gitu. Sesuai dengan target yang diharapkan, di mana 5.000 dan hasil analisisnya juga 5.000. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran traffic situs web atau website traffic. Traffic situs web merujuk pada jumlah pengunjung yang mengakses sebuah situs web dalam periode waktu tertentu. Metrik ini mencakup berbagai sumber
kunjungan termasuk pencarian organik, iklan berbayar, media sosial, dan rujukan dari situs lainnya. Traffic situs web adalah indikator penting untuk mengevaluasi kinerja sebuah situs dan efektivitas strategi pemasaran digital. Nah, di sini target asumsi kita adalah Craftwave ID menargetkan untuk mencapai 50 juta pengunjung unik dalam 3 bulan pertama. Karena di sini juga Craftwave juga memiliki web tersendiri namanya craftwave.id. Nah, dari hasil yang didapatkan, iklan Craftwave ID yang ditayangkan dari promosi secara aktif untuk berbagai saluran termasuk media sosial, Google Ads, dan kolaborasi dengan influencer selama periode kampanye di situs webnya, diharapkan iklan mencapai 150.000 dari jumlah tersebut. Sekitar 40% diaktifasi akan berkontribusi pada situs webnya. Dengan demikian, proyeksi menunjukkan bahwa sekitar 60 juta pengguna diperkirakan akan mengunjungi situs web Craftwave ID. Angka ini mencerminkan efektivitas kampanye dalam menarik perhatian audiens dan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran untuk meningkatkan kehadiran digital. Nah, ternyata dari hasil yang didapatkan juga sudah melewati dari target yang diinginkan, berarti menandakan keberhasilan strategi pemasaran dalam menarik minat audiens. Namun jika traffic ini di bawah target, perlu dilakukannya analisis. Nah, untungnya target yang berada di bawah target yang diinginkan, berarti situs web, strategi pemasaran pada situs webnya sudah berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait strategi pemasaran digital pada usaha Craftwave.id. Diharapkan dengan menerapkan berbagai strategi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mencapai semua tujuan seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan jumlah konversi dari pengunjung menjadi pelanggan kami, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kami sebagai pengelola jasa digital seperti pembuatan website dan juga konten manajemen Instagram. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.